di mana jagung ini merupakan tanaman yang jenis rumputan, yang tanaman semusim. Habitus berumpun tegak, tingginya sekitar 1,5 meter, batangnya bulat masif, tidak bercabang. Pangkalnya batang berakar, warnanya kuning atau jingga terkadang. Daunnya tunggal, memiliki pelepah, bentuknya bulat panjang, ujungnya runcing, akan tetapi tepinya rata. Panjangnya sekitar 5-100 cm, lebarnya 3-12 cm. Warna hijau muda, bunganya majemuk, berumah satu, bunga jantan dan betina. Bentuknya bulir, terletak di ujung batang dan di ketiak daun. Benang sari bunganya berwarna ungu. Bakal buahnya bulat telur, warnanya putih. Buahnya bentuknya tongkol, agak lonjong, panjangnya 8-20 cm, warnanya hijau kekuningan pada awal, dan bijinya bulat-bulat, warnanya kuning atau putih. Kemudian akarnya yang ada di bawah akar serabut, warnanya putih kotor. Jagung berasal, ada yang menyebutkan berdasarkan literatur, ada yang menyebutkan bahwasanya jagung ini berasal dari Amerika dan merupakan bahan pangan yang ditanam pada daerah kering dan pada dataran rendah sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Ya. Terlepas dari asal muasal itu, apakah benar atau tidak, yang jelas di negeri kita ini banyak, bahkan lebih banyak tanamannya daripada Amerika. Kita termasuk nomor 2 untuk hayati untuk tanamannya, karena menurut catatan KH ini, seorang peneliti berkebangsaan Jerman dari tahun 1600-an, dia menulis buku yang kemudian diterjemahkan oleh Departemen Kehutanan, judulnya Tumbuhan Hutan Berguna di Indonesia, sampai 5 jilid. Di situ tertera ada 35.000 jenis tanaman obat yang berguna di Indonesia. Dan jagung ini yang digunakan, bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman. Seluruh tanaman jagung ini berkhasiat sebagai obat. Mulai dari bijinya, kemudian rambutnya, kemudian tongkol jagungnya, kemudian akarnya, hingga daunnya. Bahkan pati dari jagung yang disebut dengan Maedis amylum itu pun juga berguna. Atau Maedis stigmata, nama simplisia rambut jagungnya, itu juga berguna. Ya. Dan penyakit batu ginjal ini dapat diatasi dengan minum rebusan tongkol jagung, rambut jagung, akar jagung setiap hari, tentunya dalam waktu yang sampai 14 hari. Adapun biji jagung yang tua, yang mudah bermanfaat, yang tua bisa disangrai hingga retak-retak dan renyah, kemudian dimakan setiap hari, digunakan untuk ibu hamil, maka bisa digunakan untuk pelancar ASI dan bagus kualitas ASI. Ya. Orang-orang zaman dahulu menggunakan jagung berdasarkan karakteristiknya, di mana jagung ini bijinya memiliki sifat yang netral dan manis, menandakan jagung ini harmonis dengan organ. Dia merupakan tonik bagi tubuh, terutama tonik bagi pencernaan, tonik bagi limpa, tonik bagi lambung. Dia bersifat netral, menunjukkan dia bermanfaat bagi perut. Ya. Dan dia sangat bagus bagi usus besar dan lambung, mengatasi gangguan-gangguan usus besar dan lambung, dan dapat mengharmoniskan organ-organ sentral, meningkatkan nafsu makan. Bahkan dia menguatkan limpa, menaikkan, mentransmisi saripati makanan untuk menguatkan paru, ya, dan memberikan nutrisi serta kekuatan pada jantung, sehingga menetralkan jantung, mencegah agar jantung tidak terlalu panas dan tidak kekurangan penyejuk, ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga jantung dalam keadaan netral dan normal, menjaga agar jantung tidak berlebih panasnya dan tidak berkurang panasnya, karena jantung merupakan sumber panas dalam hal ini. Ya. Kemudian ketika disebutkan demikian, berarti dia sangat bagus buat jantung. Berbagai macam gangguan-gangguan jantung, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan karena jantung, apakah itu darah dikarenakan jantung, ya, ataukah gampang pingsan stip dikarenakan jantung, ya, atau orang-orang yang gampang batuk, berlendir, beriak, kemudian juga berdarah dikarenakan paru, ya, atau gangguan-gangguan usus besar, gangguan buang air besar dikarenakan usus besar dan lambung, maka biji dari jagung, baik dia digoreng, disangrai tanpa minyak, ya, kemudian dimakan,
digoreng tanpa minyak, ya, atau dia direbus pada jagung tuanya. Dan akalnya sebagai peluru kencing dan diuretik. Sementara tongkolnya ketika bijinya sudah dipipil, sudah diambil, kemudian tinggal tongkolnya saja. Tongkolnya ini bersifat sama dengan bijinya, sifatnya netral dan manis, berguna untuk menguatkan limpa sebagai peluru kemih, mempermudah buang air kecil dan menghancurkan batu yang ada pada ginjal dan kantong kemih, serta menurunkan tekanan darah yang disebabkan oleh ginjal. Ya, kemudian rambutnya juga netral manis, akan tapi dia memiliki manfaat peluru kemih, menurunkan tekanan darah yang diakibatkan oleh ginjal, menghilangkan panas, mencegah timbulnya panas, mencegah terjadinya peradangan, kemudian menetralisir dan menguatkan organ hati sehingga mencegah terjadinya demam kuning serta gangguan-gangguan hati lainnya, perlemakan di hati, ya, atau menguatkan hati sehingga mencegah terjadi masuknya virus untuk melukai hati, serta memperlancar pengeluaran empedu sehingga menghambat terbentuknya batu empedu, mencegah terjadinya batu empedu dan sebagai obat batu empedu. Ya, sementara pada penelitian para peneliti pun memberikan andil yang besar, yakni mereka menyatakan di mana gajagung ini memiliki kandungan gizi dan fitonutrien yang tinggi. Dia memiliki asam lemak, karotenoid, yakni provitamin A, vitamin B1, B2, mengandung niacin dan asam folat, serta mengandung mineral, besi, magnesium, kalium atau potasium, kemudian fosfor, kalium, ya, kemudian serat yang cukup, sehingga berdasarkan penelitian jagung ini bermanfaat untuk membangun otot dan tulang. Kalau dari penelitian klasik dikarenakan karakter jagung baik dari bijinya, tongkolnya atau rambutnya yang bermanfaat buat ginjal. Sementara ginjal ini merupakan organ yang menyuplai sumsum ke tulang. Ya, esensinya digunakan untuk menyuplai sumsum ke tulang, menguatkan tulang. Dan pada penelitian modern, penelitian konvensional disebutkan bahwasanya manfaat jagung untuk membangun otot tulang dikarenakan kandungan tadi, kalium, kalsium, fosfor, seterusnya, dan baik untuk otak dan sistem saraf. Di mana tadi pengobat klasik mengatakan memperbaiki esensi pada ginjal, kemudian mensuplai sumsum ke dimah atau otak, dan mencegah terjadinya sembelit, menurunkan resiko kanker lambung atau peradangan pada lambung, kanker usus besar serta jantung, ya, penyakit jantung, dan mencegah terjadinya gigi berlubang. Sehingga secara umum jagung ini berkhasiat, rambut dan tongkolnya kalau dijadikan satu ini bermanfaat untuk mengatasi infeksi pada ginjal, mencegah terjadinya peradangan ginjal, ya, bahkan termasuk bahan utama yang digunakan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal, ya, dan sebagai obat komplementer yang bisa dikomplement, ya, bisa diiringi ketika seseorang cuci darah agar volumenya menurun, kreatin dan ureumnya kemudian menurun juga, ya, sehingga mengurangi, bahkan bisa digunakan untuk mencegah terjadinya cuci darah. Kemudian radang ginjal, ya, kemudian batu ginjal, memecahkan batu, rambut dan tongkolnya, serta mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, mengatasi susah buang air kecil, mengatasi kanker usus besar, ya, ini rambut dan tongkolnya, dan bengkak, baik untuk penderita kencing manis, batu empedu, mengatasi gangguan radang empedu dan hepatitis tadi kita sebutkan, baik untuk hati dan kantong empedu. Dan bijinya berkhasiat untuk memperbanyak ASI atau produksi ASI, baik jagung manis yang muda atau sekalian tua kemudian digoreng tanpa minyak. Dan jagung tongkol disertai dengan bijinya merupakan obat batu ginjal, obat demam nifas, obat jantung serta peluru kemih, ya. Dan diantara efek farmakologi dari jagung, diantaranya kalium pada rambut jagung inilah, dan yang ada pada tongkol muda, yang pada rambut dan tongkol muda ini yang disebutkan bahwasanya dia digunakan sebagai diuretik. Manfaat diuretiknya diambil dari kaliumnya. Kemudian tiaminnya mengeringkan luka seperti luka bekas cacar. Untuk mengembalikan seperti bekas cacar, biasanya ada cacarnya bopeng-bopeng, maka dia lebih cepat mengeringkan luka bekas cacar. Biasanya menggunakan jagung muda.
Kemudian fosfornya baik untuk tulang dan gigi pada penelitian. Dan bagian yang digunakan hampir bisa dikatakan semuanya. Kemudian daunnya digunakan untuk infeksi dan batu saluran kemih, sementara akarnya digunakan untuk peluru kemih, infeksi dan batu saluran kemih, serta batuk berdarah. Ya, adapun dosis pemakaian, kalau tongkol maka bisa menggunakan 1 buah atau 5 sampai 30 gram tongkol segar, ya, atau 9 sampai 12 gram kalau yang kering, lalu diminum direbus. Kalau rambut maka cukup 1 genggam atau bisa 50 sampai 150 gram, kemudian direbus kemudian diminum. Adapun manakala tongkol dan rambut direbus jadi satu, maka bisa 1 genggam dan 1 tongkol kemudian direbus atau dibakar, dijadikan bubuk. Dibakar, dijadikan bubuk, ya, ditumbuk, dibakar sampai jadi bubuk, kemudian dikonsumsi sebagaimana mengkonsumsi kopi. Dan daunnya digodok sebagai teh, tanpa dirajang, kemudian dirajang kasar, kemudian dijemur kering, kemudian digunakan sebagai pengganti teh untuk batu saluran kemih dan infeksi seperti infeksi usus, buntu, infeksi lambung, kemudian infeksi lainnya, ya. Dan akarnya digunakan 1 genggam atau sekitar 60 sampai 240 gram, kemudian direbus atau digodok. Ya, adapun pemakaian luar menggunakan menggunakan jagung ini, tongkol jagung dibakar jadi abu, kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Dan jagung secara umum sering digunakan untuk alergi, eksim, melancarkan ASI, batu empedu, batu ginjal, cacar air, diare, diuretik, bahkan juga untuk hipertensi tadi saya katakan, kalau berkaitan dengan ginjal, infeksi batu kandung empedu, infeksi mengatasi batu empedu, hepatitis, kemudian juga mengatasi gangguan ginjal, sampai kepada menjaga kesehatan mata kalau disebabkan oleh jantung dan hati. Mengatasi, informasi sedikit tentang penelitian, tentunya penelitian konvensional yang saya maksud. Tetapi sebelumnya saya katakan bahwasanya jagung ini meningkatkan kinerja ginjal. Jagung meningkatkan kinerja ginjal. Artinya baik dalam rangka untuk menjaga telinga agar tidak berdenging kekurangan cairan, menjaga tulang agar tidak kurang sumsum, menjaga otak agar konsentrasi dalam berpikir, menjaga rambut agar tidak cepat rontok, bahkan menjaga urologi, perkemihan agar lancar, serta mengatasi gangguan prostat. Ya, kalau kata konvensionalnya. Kemudian juga mengatasi gangguan seksual. Ya, kemudian juga memperlancar buang air kemih. Dan jagung ini sudah dipatenkan, dibuat paten berupa tablet dan ekstrak cair. Ya, yang ini diambil dari rambut jagung. Jadi kita tidak bisa membuat, karena sudah paten ya, sudah ada patennya, jadi kita tidak bisa membuat rambut jagung itu dijual beli secara cair, ya, ekstrak cair rambut jagung kemudian kita perjualbelikan, itu ya sudah tidak bisa lagi membuat nama seperti itu karena sudah ada patennya. Dan dia juga ada tabletnya, sudah dibikin tablet, ya, dipatenkan pula. Maka kalau untuk sendiri maka diperbolehkan, sah-sah saja. Tetapi kalau kita jual inilah tablet rambut jagung atau inilah ekstrak cair rambut jagung, maka sudah ada produknya dan ada yang mempaten. Jadi tidak, walaupun saya hebat apapun dia khasiatnya, baik untuk batu ginjal dan sebagainya, hepatitis dan sebagainya, tetapi sudah dipatenkan oleh orang luar negeri. Jadi ya mohon maaf bagi orang yang bisnis, ya ini tidak bisa. Tapi kalau dikonsumsi sendiri nggak ada masalah. Penelitian ini dilakukan sebenarnya di Indonesia sudah lama, tahun 89 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yakni Sukesri Hardianto dengan pembimbing Dr. Ediati S. Apoteker dan Dr. Sasmito, telah melakukan penelitian pengaruh infus tongkol jagung muda terhadap daya larut batu ginjal kalsium secara in vitro. Dari hasil penelitian tersebut ternyata adanya pengaruh antara kadar infus dan kadar kalium yang terlarut dalam larutan. Dan batu ginjal kalsium memiliki daya larut paling besar dalam infus tongkol jagung muda dengan kadar 5%. Dan pada kadar infus yang lebih tinggi, daya larutnya mengalami penurunan. Berhasil mengecilkan batu ginjal, atau bahkan bisa secara penelitian bisa menghancurkan dan bermanfaat bagi para penderita gangguan
ginjal. Satu saja yang saya bawakan hasil penelitian, mudah-mudahan bermanfaat kembali. Bahwasanya penelitian ini tidaklah berdiri sendiri dan merupakan hal baru. Karena dari dulu ribuan tahun dari sekian ribu tahun yang lalu sudah disebutkan, sementara penelitian baru tahun 89. Artinya penelitian merupakan taukid, merupakan penguat dari apa-apa yang dialami oleh para pengobat pada zaman dahulu dan bukan membantah. Pengalaman demikian. Kenapa kami berani berbicara ya di sini tentang pengobatan klasik, dikarenakan setiap kali penelitian itu bukan membantah, akan tetapi menguatkan. Jadi kenapa? Karena pengobat klasik itu ketika mereka meneliti itu dari manusia, bukan melalui binatang. Ya, bahkan para tabib zaman dahulu sering kali dia mencoba keracunan. Beberapa murid mencoba keracunan. Ya, tanaman yang dia tidak ketahui karena dosisnya terlalu tinggi kemudian meninggal. Ya, tapi pada intinya kalau kita kaji, penyakit itu tidak lepas dari kuat lemahnya kolbu. Kuat kita, maka insya Allah sebenarnya perkataan Imam Al-Qurtubi, kita tahu al-himyah nggak butuh obat, biidznillah tentunya. Ya, maka sering saya katakan, bagaimana mungkin ketika ayat-ayat Allah dari Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi yang suci, kemudian masuk ke relung kolbu kita, kemudian ekspansi menyebar tepat mengenai sasaran penyakitnya. Bagaimana mungkin penyakit tidak hancur lebur sebagaimana ayat Allah ditimpakan pada gunung? Bagaimana tidak hancur penyakit tersebut? Maka tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Itu yang paling layak kita lakukan. Ya, dikarenakan kalaupun kita menggunakan ayat-ayat kauniyah untuk obat, ayat-ayat yang tampak di bumi untuk obat, itu pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita menggunakan ayat-ayat kauniyah, firman Allah Subhanahu wa taala untuk obat, itu pun kita gunakan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan, karena Allah yang menyembuhkan, dan kita berusaha baik dengan berdoa, dengan ayat-ayat kauniyah ataupun yang tampak di muka bumi ini, ya, tanaman-tanaman yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu diberikan hidayah dan taufik dan dilekatkan rahmatnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan keluarga saya dan